Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afif Ridho Pramudia, Alia Nurul Aini, Muhammad Teguh Saputra, dan Muslimatun Khalifah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan Islam Yahudi dalam Al-Quran. Baiklah, kalau gitu kita lanjut ke pendahuluan. Islam dan Yahudi yang pada dasarnya memuara pada ajaran monoteisme Abrahimik, ternyata tidak luput dari gesekan dan konflik. Beberapa cendekiawan Muslim menisbatkan sumber konflik antara Islam Yahudi bersifat teologis. Di sisi lain, sebagian pakar menyampaikan data-data bahwa hubungan Islam dan Yahudi tidak selamanya bersih tegang. Jabiri mengatakan bahwa pada fase Makkiyah, hubungan Islam dan Ahlul Kitab, yakni Nasrani dan Yahudi, adalah hubungan damai. Dalam rangka melacak informasi kesejarahan tentang hubungan Islam Yahudi dalam Al-Quran, maka perlu dilakukan kajian terhadap kisah Musa dan Yahudi yang tersebar dalam berbagai surah Makkiyah dan Madaniyah. Agar diperoleh gambaran yang utuh tentang pasang surut hubungan Islam Yahudi, maka kajian kisah Musa dan Yahudi yang selanjutnya disingkat menjadi KMY harus diletakkan dalam kronologis kemunculannya dalam surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Pemahaman konteks Makkiyah dan Madaniyah diharapkan menjadi alat bantu untuk melihat realitas historis hubungan Islam Yahudi, karena teks merupakan produk budaya di mana ia dihasilkan. Selanjutnya ada Yahudi di Mekah. Jauh sebelum komunitas Islam muncul di Jazirah Arab, dua agama semi tauhid Ibrahimi, Yahudi dan Kristen, yang telah dikenal oleh bangsa Arab. Mereka pun telah melakukan interaksi yang sangat masif dengan pemeluk Yahudi dan Kristen dalam berbagai sektor kehidupan. Kedatangan masyarakat Yahudi ke Jazirah Arab disebabkan faktor misi oleh beberapa faktor antara lain. 1. Bertambahnya jumlah mereka di Palestina sampai mencapai 4 juta jiwa. 2. Tekanan yang dilancarkan atas mereka oleh otoritas Romawi pada abad ke-1. Dan 3. Peruntuhan terhadap rumah ibadah mereka. Orang-orang Quraisy memandang Yahudi dengan pandangan penuh hormat, karena mereka dianggap sebagai pemilik kitab suci pertama. Orang-orang Yahudi pun menghormati orang-orang Quraisy dan menganggap mereka adalah pimpinan bangsa Arab. Berpindahnya para saudagar Arab yang telah memeluk agama tersebut ke tanah Arab, khususnya ke Mekah, yang telah menjadi pusat pertemuan para saudagar. Para saudagar ikut berperan mengenalkan tradisi agama Yahudi dan Kristen. Namun, kebijakan pembesar Mekah yang konservatif terhadap nilai-nilai dan budaya paganisme membuat orang-orang Yahudi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Itulah sebabnya banyak penduduk Yahudi yang telah memilih tinggal di luar Mekah di tempat yang lebih subur seperti tidak di sekitar Yathrib. Atas dasar itu, wajar apabila di Mekah tidak ditemukan pemukiman khusus Yahudi. Perlu diketahui, orang-orang Arab tidak memusuhi agama monoteisme karena mereka sesungguhnya mengakui akan keesaan Tuhan. Namun, bangsa Arab enggan menerima ajaran Kristen atau Yahudi, karena mereka menganggap kedua ajaran tersebut sebagai kepanjangan tangan kekuasaan-kekuasaan asing seperti Romawi, Persia, dan Ethiopia atau Kabasyah untuk menguasai negeri mereka. Bagian ketiga, Yahudi di Madinah. Bangsa Yahudi di Madinah tidak terlalu risau dengan urusan agama. Bangsa Yahudi yang ada di kawasan Arab pada umumnya berbeda dengan orang Kristen karena tak memiliki gairah untuk mengembangkan misi dakwah. Sehingga agama Yahudi tidak mengalami perkembangan yang signifikan di Madinah khususnya dan di Jazirah Arab umumnya. Yahudi tidak akan memberikan perhatian pada sebuah gerakan atau pandangan keagamaan selama ia dianggap tidak membahayakan kepentingan dan eksistensi mereka. Mereka misalnya memerangi Kristenisme ketika Romawi mengambil kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan mereka. Karakter orang Yahudi di Madinah banyak kesamaan dengan karakter bangsa Arab. Yahudi jahiliyah tidak terlalu menjaga identitas keyahudian mereka. Orang Yahudi di Madinah hidup dalam kondisi semi jahiliyah. Mereka lebih suka hidup secara eksklusif dalam benteng-benteng mereka dan memelihara hubungan baik dengan penduduk Arab agar kepentingannya tidak terganggu.
Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi seperti yang diberitakan oleh kaum Yahudi agar mampu menengahi perselisihan mereka. Kedatangan Nabi ke Madinah tidak bermaksud untuk menyingkirkan komunitas lain di luar Islam. Nabi mampu menerima keberadaan Yahudi karena mereka mampu menyambut baik kedatangan Islam dan tidak menyatakan bermusuhan dengan Islam berbeda dengan kaum musyrik. Komunitas Yahudi di Yathrib menguasai segalanya, kekayaan, kepemilikan, dan karisma. Sebaliknya, suku Aus dan Khazraj hidup serba sulit dan seadanya. Namun karena konflik internal Yahudi dan campur tangan kerajaan Ghassan untuk membantu Aus dan Khazraj, akhirnya dominasi Yahudi dapat direbut oleh Aus dan Khazraj. You must know, Nabi SAW memberi anggapan bahwa agama bukanlah permasalahan sehingga memunculkan peperangan. Akan tetapi, Nabi membuktikan bahwa agama menjadi landasan perdamaian. Selanjutnya, pasang surut hubungan Islam-Yahudi. Pertama, pada hari awal kedatangan Rasul ke Madinah, hubungan Islam dan Yahudi belum memburuk. Mayoritas Yahudi kala itu mengakui Islam karena ia mengakui nabi-nabi yang lain, sama-sama agama monoteisme, dan beberapa norma-norma hukumnya dekat dengan ajaran Yahudi. Kedua, pertemuan antara Rasul dan Yahudi secara langsung baru terjadi di Madinah. Permusuhan Yahudi terhadap Rasul dan Islam ketika mereka melihat merebaknya dakwah Islam dan menguatnya posisi Muhammad di Madinah. Menguatnya Islam dianggap sebagai ancaman eksistensi mereka secara politik dan ekonomi. Apalagi ketika Islam mengharamkan riba, padahal bisnis ribaun yang mereka jalankan telah memberikan banyak keuntungan. Ketiga, perlawanan Yahudi menjadi semakin sengit ketika Islam menolak teori mereka dan mengharamkan hal-hal yang akan memberi dampak negatif bagi masa depan mereka. Apalagi Muhammad berhasil menyatukan hati orang-orang Yathrib sehingga mereka menjadi koalisi yang solid. Itu semua dianggap akan membahayakan kepentingan-kepentingan Yahudi. Yang keempat, sampai pada akhirnya kaum Yahudi berusaha menggoyahkan keimanan umat Islam dengan mereka berpura-pura masuk Islam, tetapi ingin memecah belah umat Islam sehingga kekuasaan di Madinah tidak jatuh kepada Islam. Sampai pada akhirnya kaum Yahudi mulai mengusik kehidupan beragama umat Islam dengan jalan debat. Yahudi banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Rasul untuk membuatnya terdesak dan menyingkap rusaknya dakwah Muhammad. Di antaranya, yang pertama, permintaan mereka untuk mendatangkan mukjizat berupa korban yang dilalap api yang terdapat di surat Al-Imran ayat 183. Yang kedua, permintaan untuk naik ke langit lalu turun dengan membawa buku tertulis secara sekaligus seperti Musa, seperti yang digambarkan dalam surat 4 ayat 153. Yang kelima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik Yahudi-Islam berawal dari benturan pemikiran ideologis, lalu berkembang menjadi benturan politik, dan lama-kelamaan berkembang menjadi konflik militer. Kemudian hubungan Islam Yahudi dalam konstruksi Kisah Musa dan Yahudi atau KMY dalam Al-Quran. Berdasarkan analisis terhadap surah Makkiyah awal, Kisah Musa alaihissalam hanyalah berupa penyebutan nama dikaitkan dengan ajaran atau penyebutan nabi-nabi Semitik lainnya. Penyebutan Musa alaihissalam bertujuan untuk mengidentikan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawa Musa alaihissalam. Jadi berdasarkan analisis bahwa pengidentikan antara Musa alaihissalam dengan ajaran Rasulullah SAW ini ditujukan untuk mensejajarkan, untuk agar bagaimana terlihat sama antara ajaran Musa alaihissalam dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, kemudian dibahas lagi melalui pengidentikan Muhammad SAW dengan Musa alaihissalam, Al-Quran ingin mengkritisi ambiguitas sikap bangsa Arab kala itu, karena kala itu di satu sisi bangsa Arab itu ingin mendapatkan kitab suci seperti bangsa Yahudi, tapi di sisi lain kok dia
mencegah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan aneh gitu. Nah Al-Quran di sini mengkritisi ambiguitas tersebut. Pada fase Makkiyah awal, Islam memposisikan diri sebagai pelanjut Taurat dan memiliki ajaran yang sama terkait dengan masalah ketuhanan, kenabian, hari kiamat sampai dengan akhir. Fase kedua di Mekah, Al-Quran tidak menunjukkan adanya sikap permusuhan dari Islam terhadap bangsa ini. Jadi pada fase pertama dan kedua ini masih belum menunjukkan tanda-tanda permusuhan, artinya masih damai-damai saja. Kemudian pada fase Mekah akhir, pada fase Makkiyah akhir ditengarai bahwa spirit emansipatoris, spirit pembebasan dari dogma lama, kisah Musa alaihissalam semakin terasa menjiwai dakwah Muhammad SAW. Karena kan beberapa kita ketahui ya, budaya Arab ada beberapa yang bahasanya jahiliyah lah gitu. Dan memang ketika fase Makkiyah akhir ya, emansipatoris kisah Musa itu semakin kental. Sifat pembebasan dari dogma yang salah, dogma lama itu semakin kental untuk disanggah. Apabila pada fase sebelumnya Al-Quran lebih banyak melakukan kritik-kritik sosial dan memberikan ingatan sejarah kepada bangsa Arab agar kembali mengikuti ajaran Musa dan Ibrahim alaihissalam, maka kisah-kisah Musa dalam periode ini merupakan bentuk perlawanan moral dan politis Muhammad SAW terhadap tatanan sosial budaya yang korup dan diskriminatif di Mekah kala itu. Nah, karena itu kisah-kisah Musa dalam periode tersebut itu di periode Makkiyah akhir itu sudah memunculkan tanda-tanda permusuhan nantinya terhadap bangsa Yahudi. Gitu. Karena itu tadi adanya kritik-kritik terhadap tatanan sosial budaya yang korup, yang diskriminatif, dan adanya spirit emansipatoris yang kental dalam kisah Musa di fase Makkiyah akhir. Ketika di dalam surah-surah Madaniyah, nah ini baru ditemukan ayat-ayat yang bernada permusuhan terhadap Yahudi karena sikap dan perilaku Yahudi yang dianggap membahayakan eksistensi umat Islam. Penolakan dan perlawanan Yahudi terhadap dakwah Muhammad SAW pada hakikatnya bukan disebabkan perbedaan teologis, melainkan disebabkan oleh kepentingan politik dan ekonomi semata. Di samping karakter bangsa Yahudi yang eksklusif semakin memperkuat permusuhan mereka terhadap dakwah Islam yang mengajarkan inklusivisme. Nah, jadi sebenarnya permasalahan permusuhan antara Yahudi dengan Islam, dengan umat Islam kala itu sebenarnya bukan pada aspek teologis, karena telah disebutkan anggota sebelumnya bahwa memang permasalahan antara Islam dan Yahudi, umat Islam dan bangsa Yahudi adalah permasalahan yang bersifat kekuasaan, bersifat mengancam kekuasaan bangsa Yahudi. Artinya motifnya bukan motif teologis, pengetahuan tentang ketuhanan, bukan, tapi lebih kepada aspek sosial, aspek budaya, aspek kekuasaan gitu. Makanya di sini disebutkan di samping karakter Yahudi yang eksklusif makin memperkuat permusuhan mereka terhadap dakwah Islam yang mengajarkan inklusivisme. Nah, di sini juga ada pertarungan ideologis karena di sisi lain bangsa Yahudi ini eksklusif sifatnya, sedangkan Islam, umat Islam bersifat inklusivisme. Jadi itu bukan karena faktor teologis, tapi faktor-faktor di luar teologis ya, tadi seperti ideologi, seperti sosial, budaya dan sebagainya. Kesimpulannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum asal hubungan Islam Yahudi adalah hubungan damai, saling mengakui eksistensi satu dengan yang lainnya. Adapun ayat-ayat bernada polemis dan konfliktual dengan Yahudi ataupun agama lain merupakan reaksi kasuistik terhadap reaksi dan respon yang diberikan mereka terhadap dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa ayat-ayat yang bernada menimbulkan konflik, menimbulkan polemik dengan Yahudi ataupun agama lain merupakan reaksi kasuistik, reaksi yang bersifat kasus gitu, dan bersifat respon terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan secara tiba-tiba tapi melainkan bersifat respon. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan ditutup oleh anggota yang lain. Silakan. Sekian dari kami kelompok 4 tentang hubungan Islam Yahudi dalam Al-Quran. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.